Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih pada bab doa di kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau kemarin kita sudah diminta banyak doa, bahkan untuk orang lain, dan itu salah satu jaminan doa diterima orang lain. Apa diterima adalah mendoakan orang lain. Sekarang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Wa an Usamah ibnu Zaidin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man suni'a, siapa yang diperlakukan, siapa yang dibikin, itu maksudnya. Dibikin apa? Ma'ruf, kebaikan. Diperlakukan kebaikan. Faqala li fa'ilihi, maka dia mengucapkan kepada pelaku kebaikan itu, ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Di sini khairan diartikan ismu tafdil. Semoga Allah membalasmu lebih baik lagi. Itu. Lebih baik daripada yang kamu lakukan. Jadi khairan di sini ismu tafdil, ismu melebihkan, membuat lebih afdal. Jadi bukan hanya kebaikan tapi lebih baik, gitu ya. Karena khairan itu bisa berarti ismu tafdil. Jadi khairan min apa? Lebih baik daripada yang kamu perlakukan kepadaku ini. Masya Allah. Nah, apa kata Rasulullah? Faqad ablagha, maka sungguh ablagha telah menyampaikan, ablagha telah menyampaikan fissana, dalam memuji, dan ablagha ini juga punya pengertian yang bukan hanya menyampaikan, tapi memujinya benar-benar, memuji setinggi-tingginya. Nah, itu. Faqad ablagha fis sana, maka dia telah memuji orang tadi dengan setinggi-tingginya pujian. Ya. Hanya mengucapkan jazakallah untuk laki-laki, nah gitu kan. Kalau perempuan jazakillah khairan, ya. Tambahkan khairan. Jadi jangan hanya jazakallah. Ya, khairan. Karena
karena kita sedang berdoa untuk dia kebaikan yang lebih baik daripada yang dia lakukan, maka tambahkan khairan. Yang sering kita dengar jazakallah aja kan, jazakallah, jazakumullah, ya itu nggak apa-apa, artinya sudah berdoa, semoga Tuhan membalas gitu kan. Tapi kalau ingin memuji atau mendoakan yang setinggi-tingginya, kasih khairan, jazakallahu khairan. Enggak usah pakai kasir. Kalau kasir boleh juga ditambah. Cuma ini khairan itu di sini diartikan ismu tafdil. Ismu tafdil itu melebihkan dari yang lain. Kalau hanya jazakallahu khairan, menjadi nggak ismu tafdil lagi. Kebaikan-kebaikan yang banyak, udah kan? Tapi kalau khairan saja, ini punya pengertian ismu tafdil. Jadi melebihkan dari yang kamu lakukan kepadaku. Nah itu. Boleh ditambah khairan, tapi menjadi tidak lagi sebagai ismu tafdil. Dia sebagai isim biasa. Khairannya itu sebagai karena sudah disifati dengan kasir tadi, khairan kasiron, itu sudah menjadi isim biasa. Tapi begitu khairan, itu khairan min apa, khairan min, nah itu. Dan Rasulullah ngajarinya ini, artinya justru lebih ablagh. Apa kata ablagh? Ini Rasul tadi bilang lebih ablagh, lebih memuji setinggi-tingginya. Memuji setinggi-tingginya. Lebih ablagh bahasanya Rasulullah. Ini lebih ablagh. Pujian kamu, pujian yang setinggi-tingginya. Masya Allah. Ini rahasia bahasa ya. Rahasia bahasa itu. Kalau khair dia sebagai apa? Kalau ini kan sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih maka dia harus mansub. Mansub itu berharokat fathah. Kalau khair ya bahasanya tidak nyambung. Kan sudah belajar bahasa Arab. Belum masuk ya? Maksud saya biar tambah ini. Biar tambah ini, jangan tanggung maksud saya belajar bahasa Arabnya gitu. Nanti kalau jazakallahu khair itu nggak nyambung di dalam bahasa Arab. Iya, baru fi'il mudhari ya. Nanti nggak nyambung kalau hanya khair doang. Nggak usah. Itu sudah ablagh. Bahasa Rasulullah sudah ablagh. Kamu sudah memujinya setinggi-tingginya. Khairan itu aja. Di situ ada pengertian minhu, min apa. Nggak usah disebut. Bahkan tadi ketika kita batasi dengan kasiron, khairan kasiron meskipun banyak, tapi sudah membatasi dari pengertian dari yang lainnya. Gitu, dari yang lainnya. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Kalau ingin di fathah di harokatinnya jazakallahu khairan. Tapi kalau jazakallahu khairan itu juga nggak apa-apa. Kalau bahasa sehari-hari orang Arab itu. Kalau untuk kalian jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Kalau untuk perempuan banyak perempuan semua.
kunnallaha khairan. Nanti dipelajari. Belum nyampe. Belum nyampe. Ya, ahsanal jaza, ya itu sebetulnya gini loh. Sebetulnya ahsanal jaza itu ya sebaik-baik balasan. Ahsan itu kan sebaik-baik. Al jaza balasan. Semoga Allah membalas kamu sebaik-baik balasan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, tapi kalau ingin topnya ya ikutin bahasanya Rasulullah. Iya, karena Rasulullah itu bahasanya jami' mani', komprehensif. Bahasanya Rasulullah itu komprehensif tapi simple. Gitu. Qalla wa dalla. Dikit tapi tepat sasaran. Itu bahasanya Rasulullah. Qalla sedikit, qalil. Dalla tepat sasaran. Itu. Yang kedua, kita dapat sunnah Rasulullah. Itu yang mahal itu. Ya kan? Yang mahal itu. Oh, secara bahasa terserah lah, ahli bahasa paling pinter, ya kan? Istilahnya mujammalah dalam bermanis-manis bahasa itu, tukang bahasa nggak apa-apa, dan itu boleh saja. Tapi nggak ada niat ngikutin Rasulullahnya. Nah, itu mahalnya di situ. Itu yang menjadi ketika kita, kamu kenapa bahasa khairan aja? Ngikutin Rasulullah. Wah, itu Allah jadi senang akhirnya. Yang lain juga senang, tapi ini lebih senang lagi, gitu ya. Jadi setiap saat kita berusaha ya, kalau di orang berbuat baik pada kita, jangan lupa itu. Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Saya kira bisa dihafal kan? Coba Pak Dirman. Ayo Pak Dirman. Khairan. Itu aja. Saya kira bisa dihafal itu. Bisa dihafal. Jazakallahu khairan. Jazakallahu kan udah biasa. Iya. Khairan. Jazakallah. Itu enggak apa-apa. Jazakallah selama ini kita lakukan sudah baik. Sudah baik. Yang kita lakukan selama ini sudah baik. Jazakallah, jazakillah itu sudah baik. Tapi kalau ingin yang memuji dia setinggi-tingginya, tambah khairan. Dan di sini ujung-ujungnya Allah. Nah, kita muji orang, tapi sebetulnya yang kita puji adalah Allah. Itu nilainya di situ. Kalau hanya terima kasih atas pemberianmu, itu nggak disebut Allah sama sekali. Nggak ada kan? Kecuali dilanjutkan, semoga Allah membalas semua. Itu baru tuh. Ada menyebut Allah. Jadi nyebut Allah itu penting. Dan itu intinya di situ. Jadi ketika kita terima kasih atas perbuatanmu ini, gitu kan. Terus semoga Allah membalasmu. Itu kan terlalu panjang tuan, panjang sekali. Itu dengan cukup jazakallahu khairan selesai. Ya, itulah namanya qalla wa dalla. Qalla itu artinya simple, sedikit bahasanya. Wa dalla tepat sasaran. Itu Rasulullah. Dan itu sudah memang dipuji sama Allah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum. Nah ini juga penting ini. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita semua,
La tad'u ala anfusikum. Jangan doa jelek untuk dirimu. Tad'u ala, tad'u li itu beda. Jadi apa namanya? Apa bahasanya itu? Raghiba fi, raghiba an. Apa namanya Ustaz ya? Idiom ya, idiom ya, idiom yang menyertai sebuah kata kerja di bahasa Inggris pun ada kan. Go on sama go to beda kan. Go on berarti lanjut, go to pergi ke. Nah, idiom kalau dalam bahasa Arabnya apa ya, lupa saya. Jadi tad'u li, berdoa untuk, itu berarti untuk, artinya kebaikan. Li itu untuk, itu berarti bermakna kebaikan, berdoa kebaikan-kebaikan. Tapi begitu tad'u ala, berdoa atas kamu, nah di sini kejelekan. Ala, tapi tidak semuanya ya, tidak semua. Nanti assalamualaikum ala juga kan, beda. Tidak semua fiil ketika ala jadi jelek. Assalamualaikum pakai ala. Enggak. Jadi pada fiil-fiil tertentu ketika dia masuk di idiomnya itu pakai ala, itu kejelekan. Tad'u ala itu artinya doa jelek. Jangan kamu berdoa jelek untukmu, atas kamu. Ala ya, tad'u ala anfusikum. Ya, ala nafsi itu. Apa sih bahasa Arabnya? Bukan, yang khusus untuk idiom tuh, idiom. La tad'u ala anfusikum. Jangan berdoa kejelekan atas dirimu. Gitu kan. Wala tad'u ala auladikum. Jangan juga doa jelek atas anak-anakmu. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga doa jelek atas harta kalian. Ini kan sering kita ucapkan ini. Brengsek banget anak nih. Udah boleh brengsek banget anak ini. Hah? Itu kan doain jelek namanya. Emang sial ini. Ini rumah bawa sial atau motor ini bawa sial. Lah kok malah doain motor jelek, gimana sih? Nah, itu namanya doain jelek itu. Ini motor bawa sial. Oh, habis itu kan ini hari sial lagi. Wah. Makanya hari apes. Jadi kita sendiri yang membuat doa-doa jelek itu. Nah, janganlah. Iya. Nah, apa kata Rasulullah selanjutnya? La tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Jangan-jangan ketika kamu sedang mengucapkan doa-doa jelek itu bertepatan. Tuwafiqu minallah, bertepatan dengan Allah mengabulkan. Bertepatan dengan saat ya. Di sini artinya sa'ah. Ternyata saat bahasa Arab. Iya. Saat itu bahasa Arab itu. Saat. Sa'ah dari kata-kata sa'ah. Ya, saat. Dan di sini diartikan bukan jam, saat.
Sa'ah di sini artinya saat memang. Saat ya ketika waktu Allah mengijabah, mengabulkan doa itu. Pas waktunya itu ya Allah. Jangan sampai. Jadi saat bahasa Arab ternyata ya. Iya. Ya Allah. Jadi jangan gampang-gampang doa jelek. Ya, sumpah serapah namanya ya. Kalau bahasa kita itu jangan nyumpahin diri. Kalau nyumpahin diri apa bahasa kita itu? Contohnya? Apa menyumpahin diri sendiri. Ya, itu tadi. Dasar. Iya. Benar itu. Bisa itu tadi. Emang udah gue begini takdirnya. Nasib gue jelek begitu. Itu nggak boleh terucap dari seorang muslim. Orang mukmin yang beriman kepada Allah nggak boleh. Emang dasar nasib gue jelek begini. Itu nggak boleh. Itu sama mendoakan diri sendiri. Dan nggak boleh. Itu doa itu kan. Saya mau ngomong ini tapi nanti setelah nggak direkam. Ada hal-hal yang memang ucapan apapun itu ternyata Allah. Ya kalau bertepatan dengan saat Allah menerima jadi. Ya. Saya berucap sesuatu dan itu canda. Masya Allah ya. Jadi hati-hati pokoknya, hati-hati. Itu. Untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk hartamu. Ya tadi emang motor das. Begini macam-macam nih coba. Udah dikasih motor lu masih. Banyak orang yang nggak punya motor. jadi ingat saya. Jadi ingat ya. Kalau ini saya ceritakan nih. Ya punya mobil. Habis itu ngeluh saya. Mobil boros banget itu. Itu kan doa kan. Habis itu teman ngingetin gini. Lalu bisa beli bensinnya nggak? Bisa. Ya sudah, ngapain lu ngeluh begitu? Bisa beli bensinnya, ngapain masih ngeluh? Kalau udah nggak bisa beli bensin, jual. Benar juga. Itu hanya sekedar ngomong boros banget ini. Itu sudah berarti nyumpahin mobil. Iya, nyumpahin itu namanya. Iya, menyumpahin harta itu. Iya, memang mobil boros banget. Untung langsung ditegur tuh sama teman tuh. Kamu masih bisa beli bensinnya nggak? Alhamdulillah masih. Ya udah syukurin. Kalau udah nggak bisa, jual. Bener juga. Ngapain banyak ngeluh gitu? Nah itu hal-hal sepele. Dan itu sering sekali terjadi pada diri kita. Ya, kita itu sering nggak bersyukur. Akhirnya apa? Tadi ucapannya itu, ya tadi, ya boros lah, ya ini rumah ini lama-lama, macam-macam itu. Kalau udah nggak betah jual aja rumah. Ngapain ngeluh tapi masih di situ juga. Itu kalau rumah itu bisa ngomong. Ya kayak tadi misalnya saya mobil. Itu kalau mobil bisa ngomong, gimana tuh dia? Udah gua anterin, gua ini masih ngomel aja. Iya kan? Nah ini kalau terjadi, untung saya bisa diingetin sama teman tuh langsung.
Tapi pada lain hal tidak diingetin akhirnya terjadi. Ini pas pada saat Allah mengabulkan, Masya Allah, terjadi. Harusnya istighfar. Setelah istighfar nggak boros lagi. Itu sih nggak boros lagi. Minimal kita tuh bisa ngumpanin gitu kan ya. Meskipun istilahnya apa, banyak tapi bisa ngumpanin kan, daripada irit nggak bisa ngumpanin. Tapi malah pilih yang mana coba. Ya gitu. Tapi emang setelah itu diajarin orang tuh, Saat kalau ingin irit, RPM-nya jangan sampai 3. Oh, iya siap gitu. Itu salah satu ngirit. Itu setelah ditegur teman itu, artinya astagfirullah. Jadi memang banyak hal yang sering kita lakukan dan itu sepele ternyata membuat Allah nggak ridho. Allah nggak ridho loh. Orang sudah dikasih motor, dikasih rumah. Sementara banyak orang yang nggak punya motor, nggak punya rumah. Nah terus kita masih nyumpain motornya. Hah? Iya masih diprotes. Intinya itu, jadi nggak boleh. Ngeluh itu. Sebetulnya kalau ngeluh itu sama siapa sih? Kalau bukan sama Allah. Kan protes sama Allah itu sebetulnya. Ya bahasanya ke mobil. Kalau ditelusuri, ya ngasih mobil siapa? Yang ngasih mobil siapa? Nah itu banyak sekali yang hal-hal yang ternyata itu tidak disukai Allah, ya. Dan kita berlindung. Pokoknya sama apapun yang terjadi, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah masih punya mobil. Alhamdulillah masih punya rumah. Ya udah cukup aja alhamdulillah gitu aja, nggak usah disebut juga gitu. Gitu. Itu sama aja muji istri kita, tapi habis itu alhamdulillah punya istri satu-satunya, nggak bisa masak, sama aja loh. Ya itu sama aja begitu kan. Itu kalau tadi istri dengar kayak apa itu? Disanjung nggak begitu dijatuhin. Masya Allah. Ya, ini nanti banyak hal-hal yang terkait dengan doa ya. Banyak, kita cukupkan 2 aja. Ini rawahu Muslim. Intinya apapun yang sudah diberikan oleh Allah disyukuri. Karena dengan mensyukuri Allah tambah. Bagaimana mau bisa punya mobil lain? Itu kan. Dikasih itu aja ngomel. Ya kagak bertambah. Nanti mobil lain juga diomelin lagi juga. Nah itu, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.